Kedua orang tua aku asli Tanah Karo. Bapak aku itu marganya Pinem dan ibu aku itu Tariga. Namanya Ana Krisna Pinem, cuman aku singkat jadi Ana C. Pinem karena terlalu panjang juga. Kalau lahir di Sumatera, numpang lahir, umur 3 tahun langsung dibawa ke Jakarta sama orang tua. Aku punya saudara itu 6, aku anak kelima, 3 cowok, 3 cewek. Seingat aku sih masa kecil aku di Jati Asih itu selain sekolah, pulang sekolah itu main dan main. Sama anak-anak itu main dampu, ada yang tahu nggak ya main dampu? Kayaknya sih ada yang tahu main dampu, main gal asin, main karet, main gambaran, itu semua permainan-permainan masa kecil saya. Dan itu seru banget sama teman-teman. Ya walaupun sekarang sama teman-teman masa kecil aku jarang ketemu. Hobinya waktu kecil, seingat aku juga dan suka diceritain juga sama kakak, itu suka ngumpet di balik pintu, terus nanti aku pakai kain gitu. Di bawahnya suka pakai koran, terus nanti aku ambil gelas, itu aku jadiin mic gitu. Aku seakan jadi pembicara di suatu perkumpulan gitu. Itu aku inget sih suka kayak gitu, maksudnya apa gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak gitu suka ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Iya, ya itulah. Sebenarnya malu diceritain, cuman itu hobinya salah satu. Pengen aja ketika lagi mungkin rumah sepi gitu ya, nggak ada teman main, ya udah main sendiri dengan imajinasinya. Mungkin anak-anak kecil suka ada imajinasi dia gitu loh. Kadang kan anak kecil juga punya teman imajiner dia. Masa SD sih, seingat aku kalau ke sekolah tuh jalan kaki. Bertiga sama abang aku, sama kakak aku, kebetulan kita satu SD. Pulangnya bareng lagi, janjian gitu. Masa-masa SMP sama sih ya kayak di SD, nggak terlalu yang berwarna gitu. Jajan, ngobrol sama temen, masuk lagi belajar, pulang. Di rumah baru kita main sama temen-temen gitu. SMP juga kayak gitu. Hal menyontek di waktu kita sekolah itu hal yang nggak bagus. Nyontek itu nggak boleh. Saya nggak sering nyontek, tapi pernah. Harus pernah nyontek, kalau nggak bisa ngerasain gimana deg-degannya waktu nyontek itu, ya kan? Saya nggak pernah ketahuan nyontek, karena ya jarang nyonteknya. Cuman kalau ketemu ujian matematik itu, yang dengan rumus-rumusnya itu, karena kan paling males ngapalin rumus. Ya terpaksa lah saya tulis di balik rok sedikit. Jadi pas ada itu tarik dikit, tetap aja salah karena nggak ngerti gitu loh. Kita tahu rumusnya pun kalau kita nggak ngerti ngerjainnya tetap salah gitu. Di masa SMA aku, kalau teman-teman aku 9 orang ini muncul, itu teman-teman bilangnya troublemaker. Jadi pas ada itu tarik dikit, tetap aja salah karena nggak ngerti gitu loh. Kita tahu rumusnya pun kalau kita nggak ngerti ngerjainnya tetap salah gitu. Aku SMA 1 Pondok Gede, angkatan 92 berarti. 92 aku lulus 95. SMA kelas 1 berjalan dengan lancar. Aku dapat ranking 2, padahal aku ingin masuk ke sosial ya. Tapi wali kelas aku nyaranin masuk ke bio. Akhirnya aku masuk di biologi A2. Iya, masa SMA aku
Jadi aku punya 9 temen, itu perempuan semua. Hobinya agak-agak tomboy. Jadi kalau 9-9-nya main ke mana gitu kan, karena emang isi kantong kita juga terbatas. Jadi suka nyetopin mobil bak kebuka. Bandel ya. Karena kan kalau naik angkot bayar. Ntar kalau bayar angkot jajan kurang dong. Terpaksa kita nyetopin mobil bak kebuka gitulah. Kita kan minta bantuan, kalau minta bantuan harus baik-baik. Karena yang nyetop kan cewek-cewek semua, jadi abangnya juga kenapa nih gitu kan. Kenapa Neng gitu. Bang numpang dong. Mana? Sana. Yaudah lewat naik gitu. Bapak boleh numpang nggak? Kita mau numpang jasa. Kita mau ke apa? Ada sekolah. Kita nggak bisa, kita udah pulang. Kita juga naiknya nggak yang udah sambil jalan, berhenti, bener-bener mobil berhenti. Jadi kita bisa tarik-tarikan dulu yuk gitu. Turunnya juga gitu. Kalau yang anak cowok kan mobilnya sambil jalan tuh, kejar-kejar. Kalau itu sih kita nggak berani juga. Lumayan kan, nggak bayar ongkos. Emang kita ketemu 9 orang itu di kelas, pas kelas 1 itu ketemu 9. Emang satu kelas itu perempuannya cuma 9. Di masa SMA aku, kalau teman-teman aku 9 orang ini muncul, itu teman-teman bilangnya troublemaker. Ya akhirnya nama geng kita sebut dengan yang mereka sebut itu, troublemaker, nggak apa-apa lah. Yang penting kita dalam arti bukan pembuat onar yang benar, tapi ketika kita ada ya suasana jadi seru, jadi rame. Setelah lulus SMA, aku nggak minat kuliah di jurusan ekonomi sosial gitu. Akhirnya kakak aku kasih ide untuk gimana kalau kuliah di IKJ. Aku juga nggak tahu IKJ itu apa sih, nggak tahu juga. IKJ itu sekolah Fakultas Seni gitu, Institut Kesenian Jakarta. Oh ya, iya. Akhirnya aku dianterin sama kakak aku ke Gondang Dia sana. Sebelum aku tahu mau pilih jurusan apa, pertama ngeliat kampusnya, aku langsung jatuh cinta sama kampusnya. Pertama kali dapat peran sinetron itu aku di PH-nya Mas Wendo. Dulu nama PH-nya Atmo Kademas, seingat aku. You're beautiful, it's true. Sebelum aku tahu mau pilih jurusan apa, pertama ngeliat kampusnya, aku langsung jatuh cinta sama kampusnya. My life is brilliant. Selama ini kan aku males banget ngebayangin kampus yang tinggi-tinggi, yang gedung gitu, nggak ini gitu, nggak tertarik gitu. Nah ketika aku masuk kampus IKJ, itu aku udah suka gitu. Wah gila kampusnya kok kayak gini ya, asik gitu. Ya udah akhirnya masuk ke dalam, kita tanya perjurusan. Itu juga masih bingung mau pilih jurusan apa. Akhirnya kakak aku juga ngarahin, udah teater aja deh. Aku juga belum tahu teater tuh apa sih kak. Teater itu loh yang suka kau lihat di foto kakak kalau kakak mentas. Emang sih aku suka lihat foto kakak aku lagi mentas di panggung gitu. Oh ya udahlah kita lihat gitu. Akhirnya ke jurusan teater. Dan kenapa akhirnya saya juga pilih teater? Karena ternyata teater itu jurusan yang biayanya paling murah. Kenapa teater lebih murah? Karena teater itu kita kuliah nggak perlu alat seperti kalau di sinema dia butuh kamera, butuh lampu, apalah. Kalau di teater butuh tubuh kita. Ya udah, akhirnya karena emang dana juga terbatas, tapi niat kuliah ada. Pilihlah teater gitu, tanpa dasar aku suka teater gitu, nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya aku kuliah dibiayain sama abang aku, sama kakak aku.
sempat ngekos karena kuliah di IKJ itu kan kita kuliah dari pagi sampai sore. Kalau teater itu kita ada istilahnya ada bantuin senior, karena ketika kita masuk baru ada senior yang sedang ujian untuk lulus D3 gitu. Jadi dia harus bikin pementasan. Pementasan itu kan butuh untuk bantuin di art, pemain gitu. Jadi kita bantuin senior juga untuk ujian mereka. Jadi kalau pulang ke rumah jati asih gondang dia, aku nggak kekejar gitu istilahnya, dan pasti capek banget. Akhirnya aku putusin ngekos, kuliah sambil tetap bersosialisasi di kampus gitu. Emang berat kuliah di teater, aku akuin berat karena butuh fisik. Karena kuliah aja kita ada olah tubuh, vokal, studio, itu bener-bener tubuh kita yang dilatih gitu. Kalau di mata kuliah dapur teater pemeranan itu yang diolah masalah bagaimana menghidupkan sebuah peran. Skripsi, karya akhir itu kan kalau teater itu dia harus bikin pementasan, terus ada bikin skripsinya juga. Nah kalau sendiri monolog kayaknya nggak diizinin juga dari kampus gitu, harus bikin bener-bener pementasan grup gitu. Jadi karena aku waktu itu cuman berdua yang 0 SKS dalam 3 tahun itu, dan kita pun mau bikin pementasan berdua kayaknya kurang enak, dan juga patungannya ntar agak besar. Waktu itu kita untuk pementasan D3, saya nemuin naskah The Laundry, judulnya The Laundry. Terus saya kasih ke Bu Tati Maliati untuk dibaca, apakah ini pantas untuk dijadiin naskah ujian D3. Akhirnya dibaca Bu Tati, dan kata Bu Tati, oke, silahkan. Yaudah, akhirnya untuk ujian D3 aku sama teman-teman aku itu naskah The Laundry. Kayaknya kalau saya nggak masuk IKJ, gimana gitu. Nyesel kayaknya. Setelah lulus D3, sempat juga sih aku kerja di PH gitu, jadi yang casting gitu, yang castingin gitu. Sempat aku ngajar teater di SMA Tarki. Aku juga casting juga sama temen. Akhirnya dapet 1 judul, dapet 1 iklan, dapet 1 video klip. Uang yang kita dapet, honor yang kita dapet, kita pakai lagi untuk ongkos casting ke sana lagi, untuk beli baju lah, apalah. Iya, casting kita rame-rame ketemu di kampus, naik Kopaja, naik apalah, angkot, kecuali taksi. Pertama kali dapat peran sinetron itu aku di PH-nya Mas Wendo. Dulu nama PH-nya Atmo Kademas, ingat aku. Sinetron Incen itu juga tayang di RCTI dulu. Tahu deh, masih inget nggak Incen yang anak-anak kecil? Kita casting jadi ibu-ibu Betawi yang cerewet. Akhirnya dapet. Terus untuk next judulnya ditawarin lagi. Itu judulnya Anak Betawi, masih cerita anak-anak juga. Sempat ngelihat, wih ada jam nih, keren nih, cuman nggak mampu beli, akhirnya lupakan gitu. Nantilah kalau udah dapet honor sendiri baru beli gitu. Pas ketika dapat honor, karena dulu kan 13 episode, terus 26 baru lanjut gitu kan, nggak seperti sekarang yang stripping gitu, karena waktu itu kan weekly. Dulu honor pertama itu seinget aku untuk 1 episodenya 300.000. TV dia memerankan peran antagonis, di realnya saya rasa enggak. Dulu honor pertama itu seinget aku untuk 1 episodenya 300.000.
jadi pemain sinetron sama sekali jauh di impian aku dari masa aku sekolah sampai aku masuk IKJ pun nggak ada impian jadi pemain sinetron gitu loh. Kalau impian aku sih dulu standar banget kayak anak-anak lain, jadi guru, jadi dokter gitu-gitu. Tapi setelah SMA baru aku juga nggak yang kepingin jadi ini gitu. Tapi aku pingin kerja gitu. Mungkin karena awal aku dikenal itu perannya antagonis, karena waktu aku ini kan di Kisah Sedih di Hari Minggu itu kan karakter aku yang pembantu antagonis gitu. Terus aku masuk lagi ke judul berikutnya antagonis lagi gitu. Jadi akhirnya karena awalnya antagonis dan mungkin menurut orang aku bisa meraninnya, ya udah akhirnya dikasih lagi peran yang antagonis lagi gitu. Penonton kita itu kan banyak yang terbawa sama kejadian di sinetron tuh. Ini ngeselin banget nih orang satu. Akhirnya ketemu di luar, terbawa, ini dia pasti jahat kayak di sinetron. Akhirnya entah dicubit lah, dipukul lah gitu. Itu sih biasa lah. Untuk ibu-ibu mungkin, ya sebenarnya dia tahu itu cuman peran, cuman karena iseng terus dia seneng sama sinetronnya, akhirnya ketemu di kenyataan gitu, tetap di judge dulu tuh jahat ya, lu tuh ngeselin banget gitu, cubit, pukul gitu, biasa sih. Ya kata orang sih kalau orang sampai kesel beneran, penonton sampai kesel beneran sama peran kita berhasil membawakan peran itu, ya bisa jadi sih. Banyak juga sih pemain-pemain yang meranin antagonis di luarnya juga dia diperlakukan seperti itu gitu. Kalau aslinya saya ya seperti ini. Kalau saya sama seperti peran saya antagonis gitu, aduh kayaknya enggak lah, semua juga pemeran yang di TV dia memerankan peran antagonis, di realnya saya rasa enggak. Sebenarnya image antagonis aku dulu, kalau sekarang sih udah sejak aku meranin agak-agak genit yang terus yang sok kecakepan gitu, penonton lebih yang ketemu aku tuh lebih yang nyubit, bukan nyubit kesel tapi nyubit gemes gitu, nyubit terus ngajakin bercanda, lebih ke situ. Kalau dulu ya, kalau waktu aku awal-awal meranin antagonis, ketemu penonton yang terbawa sama peran aku tuh suka sampai pernah mau pukul pakai payung gitu, pernah. Cuman ya itu bercanda sih, cuman gemes gitu pakai payung gitu. Sampai sekarang ada belasan sinetron yang udah aku ikut di dalamnya gitu, yang memerankan tokoh di dalamnya. Banyak sinetron yang aku ikut di dalamnya yang berkesan banyak. Ada Kisah Sedih berkesan buat aku karena itu sinetron pertama aku dan peran aku langsung disenengin sama penonton gitu. Di Diva aku meranin orang gila, itu juga berkesan buat aku walaupun sinetronnya kurang panjang ya. Di Soleha aku meranin tokoh yang centil, sama sih kayak di Putri yang Ditukar kemarin gitu. Sukanya di dunia pemeranan karena memang kerjanya juga bidangnya yang aku suka ya, acting gitu. Terus kita bisa memerankan satu tokoh, terus tokoh yang lain gitu. Terus apalagi ketika yang kita peranin ini disukai sama penonton, itu salah satu kesenangan yang nggak bisa kita beli dengan uang gitu loh. Masih banyak yang mau dicapai, jadi saya nggak mau cepat puas dengan apa yang saya dapat saat ini. Harus terus berkembang, harus terus menghasilkan yang lebih baik.